Halo Pak, saya baru mendirikan usaha sebenarnya. Nah, kapan sih waktu yang pas untuk bisa ambil pinjaman untuk kebutuhan usaha saya? Ngomong-ngomong, usaha saya udah CV. Oke, oke, ini pertanyaan menarik nih. Jadi kalau misalnya ada suatu bisnis, kapan sih baiknya ngambil suatu pinjaman ya? Jadi kalau misalnya kita lihat kapan dia harus mengambil pinjaman, mungkin dari saya yang saya bisa bilang itu kembali kita melihat ke kondisi perusahaan kita sendiri dan kembali kita melihat ke peluangnya. Akan berbeda-beda untuk setiap company, tapi mungkin di sini saya bisa share sedikit 1, 2, 3 tips untuk kapan sih baiknya kita mengambil pinjaman. Nah, yang pertama itu dari sisi opportunity gitu. Uh, Mungkin dari teman-teman sendiri itu paling ngerti dari bisnisnya, kapan nih ada opportunity lebih dari yang sekarang. Kalau misalnya ada opportunity lebih, biasanya itu tentunya dalam bisnis akan membutuhkan yang namanya modal tambahan, baik itu untuk stok inventory ataupun untuk melakukan proyek tersebut. Kalau memang ada peluang seperti itu baik dan ada keterbatasan modal dan baik di situ kita mengambil pinjaman dari pihak ketiga. Nah, pinjaman itu hendaknya dipergunakan untuk sesuatu yang produktif, seperti ya kalau saya ada proyek itu, sehingga pada akhirnya itu akan um, membawa company-nya atau perusahaannya itu lebih maju lagi, tambah besar lagi gitu. Dan harus dihindari untuk menggunakan pinjaman itu untuk kebutuhan konsumtif gitu. Kita harus utamakan untuk membesarkan atau meningkatkan penjualan dari company kita. Itu mungkin satu yang pertama dari segi opportunity ya. Nah, yang kedua, tadi mungkin sempat saya singgung sedikit, pastikan aja sih penggunaannya untuk produktif, bukan untuk sesuatu yang konsumtif. Jangan pinjam atas nama PT, tapi untuk liburan jalan-jalan, gitu. Udah lama nggak jalan-jalan, gitu misalnya. Nanti malah memberatkan beban cash flow, gitu. Nah, mungkin yang ketiga itu, kalau misalnya memang ada, itu manfaatkanlah promo yang sedang ada. Jadi kalau misalnya ini opportunity udah tepat, terus kayaknya cash flow-nya juga lagi oke, saya bisa nih pasti bayar pinjaman lagi. Itu sebisa mungkin tekanlah biaya pinjaman Anda. Gimana caranya? Ya tentunya kalau memang ada kesempatan untuk mendapatkan promo, contohnya seperti yang kayak, ada nih promo bunganya ringan, ataupun ada promo cashback nih, ataupun tadi tuh contohnya tuh di Links ada promo juga kan, kalau saya daftar sekarang 1 sampai 3 bulan bisa mendapatkan free apa namanya, free Premium. membership fee ya, kayak Nah, gitu ya. Nah itu benar. manfaatkan promo-promo yang seperti itu. Jadinya opportunity-nya masuk, secara cost untuk mendapatkan pinjaman ataupun fasilitas tersebut juga turun. Jadi pada akhirnya akan memberikan return on investment yang paling tinggi untuk usaha teman-teman. Gitu. Jadi itu mungkin sedikit tips untuk melihat ini nggak sih waktunya untuk kita ngambil suatu pinjaman atau enggak.